Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi terkait asas keperilakuan pada pengambil keputusan dan para pengambil keputusan. Sebelum memasuki ke dalam materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sinta Kurnia sebagai moderator. Yang kedua ada Devi Ulfia, ada Khairunisa, Latifah, dan Nia. Langsung saja kita memasuki materi pertama. Definisi keputusan. Menurut James E. F. Stoner, keputusan adalah kepemilikan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. Dan ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Dari pengertian keputusan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Langkah ini merupakan respon terhadap suatu masalah, ancaman yang dirasakan, atau kesempatan dibayangkan. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan operasi. Kemudian yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Sebagai alternatif praktis sebanyak mungkin diidentifikasi dan dievaluasi. Pencarian sering dimulai dengan melihat masalah serupa yang terjadi di masa lalu dan tindakan yang dipilih pada saat itu. Ini saya akan melanjutkan langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif optimal atau memuaskan. Tahap yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih salah satu dari beberapa alternatif. Meskipun langkah ini mungkin memunculkan pilihan rasional, pilihan terakhir didasarkan pada politik, psikologi daripada fakta ekonomi. Yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir bergantung pada efisiensi penerapannya. Pelaksanaan hanya akan berhasil jika individu-individu yang memiliki kontrol atas sumber daya organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan, misalnya yaitu uang, orang, dan informasi, benar-benar berkomitmen untuk membuat kerjasama. Tentang motif kesadaran. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat 2 faktor penting dalam motif kesadaran, yaitu keinginan akan kestabilan atau kepastian. Keinginan akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksi. Yang kedua, keinginan dan kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorisasi serta mengaktifkan sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkan dan mengatur dengan motif. Jenis-jenis model proses. 3 model utama dalam mengambil keputusan berusaha untuk mengidentifikasi motif dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Yang pertama, model ekonomi. Model tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan dalam suatu organisasi terdapat konsistensi antar beragam motif dan tujuan. Keputusan tidak bergantung pada preferensi pribadi, melainkan didikte oleh tujuan organisasi yang kompeten. Yang kedua itu model kepuasan Simon. Model ini lebih berguna dan praktis karena didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif yang memandang manusia sebagai makhluk yang rasional. Dengan memiliki kemampuan untuk berpikir, mengelola informasi, membuat pilihan, dan belajar. Yang ketiga, model sosial. Model ini kebalikan dari model ekonomi.
karena model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Akan tetapi, rasional manusia sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Batasan pengambilan keputusan secara rasional dari individu bervariasi menurut lingkup pengetahuan yang tersedia dalam kaitannya dengan seluruh alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Struktur nilai mereka yang berubah, gaya kognitif mereka, misalnya kemampuan untuk berpikir secara kritis dan analitis, ketergantungan pada orang lain, kemampuan asosiatif, dan sebagainya. Tendensi mereka yang lebih cenderung untuk memuaskan daripada untuk melakukan optimalisasi. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus pakar. Proses pengambilan keputusan lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Bauman tahun 1984 mengungkapkan sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data spesifik yang dipilih oleh pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan yang berdasarkan informasi akuntansi atau informasi lainnya. Pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat yang terjadi. Sedangkan para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif untuk menindaklanjuti observasi. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data dibagi ke dalam 3 komponen. Yang pertama, pengujian informasi. Yang kedua, integrasi, pengamatan, dan temuan. Yang ketiga, pertimbangan. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu dan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kepribadian mengacu pada cara atau metode seorang dalam menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi, menambah atau mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Peran akuntansi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi yang berfokus pada periode waktu yang berbeda. Maka keduanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses tersebut menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Kesimpulannya adalah, akuntansi keprilakuan merupakan cabang ilmu akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem informasi akuntansi. Akuntansi keprilakuan menjelaskan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis, serta bagaimana data akuntansi mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia. Dalam akuntansi keprilakuan, perilaku manusia menjadi sebuah pertimbangan dalam mengambil keputusan karena adanya dimensi sosial dan organisasi tersebut, sehingga hal tersebut menjadi sebuah elemen penting yang wajib ada dalam setiap laporan oleh akuntansi. Pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keprilakuan dari para pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Akhirnya, akuntansi bukanlah suatu yang statis. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.